Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun akan kumpulkan kita beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana seorang Saifuddin, ya, pendeta Saifuddin Ibrahim, dibuat kesal oleh sang penelpon, di mana dia mencoba untuk selalu berkilah, ya, di mana sang penelpon itu meminta pembuktian dari ayat-ayat Bible itu sendiri, jika mana memang firman Tuhan itu mesti dilaksanakan dan mengapa Tuhan mesti mati. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim dan Saifuddin Ibrahim ini sangat kebingungan dan tidak dapat memberikan jawaban secara pasti, hanya mendoktrin. Dan lucunya lagi, pada akhir-akhir dia marah semarah-marahnya. Katanya orang yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, katanya hatinya lembut ya, karena dipenuhi Roh Kudus katanya. Nah, namun dia tetap pemarah ya, seolah-olah dia yang paling jagoan. Dan untuk pendeta Saifuddin Ibrahim, halo Bapak Pendeta, kurangilah makan garam ya, biar tidak mudah marah, sikit-sikit marah katanya. Ajaran kasih ya, tapi tak dapat melaksanakan dengan baik. Gimana ya, sikit-sikit marah. Aduh, ya minumlah racun itu dulu ya, untuk membuktikan bahwasanya itu adalah firman Tuhan ya. Jadi jangan berkilah untuk mencobai Tuhan. Menggelikan. Oke lah, demikian video yang akan saya tampilkan. Mohon maaf, ini videonya agak panjang tapi menghibur insyaallah. Hasan, selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Pak. Suara saya kedengaran karena internetnya agak jelek di sini. Iya, terdengar. Ya. Kedengaran Mas. Silakan. Iya. Malam Pak Saifuddin. Halo. Ya. Ya, gini Pak, saya Muslim sejak kecil dan baru mengimani Bible, namun masih sebagian Pak. Nah, kalau Bapak ini kan dulunya bukan Kristen dari lahir ya, itu Bapak butuh waktu berapa lama untuk mengimani keseluruhan Bible? Mungkin bisa bagi resepnya Pak. Sepenuhnya, gini, langkah pertama itu harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus pertama. Nah, dengan sendirinya nggak akan lama Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita mengenal, memahami Injil. Setelah kita belajar Injil, Alkitab, baru dengan gampangnya kita memandang keyakinan saya yang dulu, sifat-sifat saya yang dulu, ucapan-ucapan saya yang dulu, tulisan-tulisan saya di majalah, di koran-koran waktu itu, dibandingkan dengan sekarang sudah mengenal Yesus Kristus dan menerima. Jadi begini, 3 tahun saya sudah mengalami perubahan mental yang luar biasa karena mengenal dan membaca Injil ini. Dan ingat, harus bersaksi tentang Yesus Kristus yang masuk di dalam tubuh kita ini. Agar apa? Agar kita juga semakin kokoh di dalam mengerti firman Tuhan gitu. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar saya khutbah dan bersaksi, tetapi saya menyebarkan Injil ini kepada keluarga saya, kepada saudara saya, kepada tukang ojek, kepada siapapun yang saya temukan. Bahkan saya main catur sekalipun, saya menginjil, sampai banyak orang main catur itu masuk Kristen, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kesaksian kita tentang Yesus ini tidak boleh dilepaskan dari baca firman Tuhan dan ikut ibadah. Nah, itu penting sekali. Sehingga nggak lama, 3 tahun saya sudah saya sudah khutbah di mana-mana dan saya sudah mulai benar cara memandang, mendengar dan merasa
tentang Injil yang luar biasa. Tahun ketiga saya sudah didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus dan menampakkan hal-hal yang baru dan yang akan terjadi. Tuhan sudah berbicara luar biasa. Tahun ketiga juga saya sudah melihat suatu saat saya akan dipenjarakan karena Kristus Yesus. Gitu. Jadi begitu, Pak. Oke, Pak. Tadi kan ada dibilang masalah kesaksian, ada semacam kayak syahadat itu, Pak, kalau di Kristen. Mboten sanes kesaksian niku jenengan ceritake kepada saudara bapak, saiki aku wis dadi wong Kristen loh, Pak. Ini ora. Nek ora cara iku, bilang saja saya sudah berpindah gitu, ke lain hati gitu. Atau apa? Itu namanya kesaksian, sampai orang yang kita bicarakan itu, orang yang kita ajak itu dengan suka hati suatu saat dia masuk Kristen seperti Pak Hasan. Noten itu namanya kesaksian. Iya, saya juga ini Pak mungkin butuh dijelaskan lagi tentang keselamatan di ajaran Kristen ya. Itu maksudnya apakah setiap orang yang meninggal itu langsung masuk surga atau gimana, Pak? Di Roma 5 ayat 9 dan 10, oleh darah Yesus kita selamat. Kita pasti selamat. Keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang pasti. Itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Ya. Jadi keselamatan kita di dalam Yesus itu lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi karena Bapak sekarang sudah terima Yesus Kristus, mati sekalipun Bapak selamat, pasti selamat. Itu bukan mudah-mudahan gitu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan pasti, nah itu kata pasti, akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus hidup, kita masuk ke surga. Yesus berdarah, kita bebas, tidak masuk neraka. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Sekali lagi, masuk surga itu adalah sebuah kepastian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, beda dengan yang lain, masih mudah-mudahan, walaupun sudah beriman, walaupun sudah bertobat, mudah-mudahan akan dimasukkan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itu masih mudah-mudahan. Lah Pak Hasan mau nggak jadi ikut Pendeta Saifuddin Ibrahim 1 bulan digaji 10 juta, mau nggak Pak? 10 juta ya. Ya, oke, 20 juta kalau Bapak sekarang gaji Bapak 15 juta, saya kasih gaji Bapak 20 juta, mau nggak? Tapi ini Pak, saya lebih tahu tadi tuh Bapak ngomong masalah baptis. Baptis tuh beda dengan apa? Kesaksian. Saya tanya dulu, Bapak ini mau nggak saya gaji 20 juta sebulan? Mau, bilang. Untuk apa tuh Pak digaji? Digaji biasa biar dapat duit banyak. 20 juta sebulan, mau nggak setelah corona ini? Tapi kan kalau digaji artinya kan harus saya kerja Pak, berarti kan nggak mungkin jadi gaji iya, Bapak. Kerjanya cuma ikut saya doang, ongkang-ongkang, bawa tas saya doang, gaji 20 juta, mau nggak? Oh, oke. Menarik itu. Kan? Iya, mau kan? Menarik ya. Tapi mudah-mudahan saya bayar gitu. Bisa aja Pak. Iya Pak, dengan mudah-mudahan. Ya, keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Tidak mudah-mudahan. Jadi itu bedanya apa keselamatan yang dibawa oleh Yesus dengan keselamatan yang dibawa oleh agama-agama manapun. Jadi begitu Pak Hasan. Iya Pak, tadi tentang proses pembaptisan itu apakah sama seperti tadi kesaksian itu Pak? Atau apa ya yang dimaksud pembaptisan? Bapak sudah dibaptis belum? Ya belum Pak, saya masih muslim ini.
Oh, masih Muslim. Iya. Haleluya. Makanya saya kan ngomong Baptis itu ya. adalah dibaptiso, artinya dicelupkan di dalam air, Bapak ditenggelamkan, baru diangkat. Tenggelam itu berarti mati di dalam Yesus, lalu hidup bersama Yesus karena telah bangkit dari air. Itu adalah hanya simbolis saja, gitu. Bukan mati benar-benar, Pak. Gitu. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, tapi masih ada satu yang mengganjal nih Pak. Makanya saya ngomong apa masalah Bible ini saya masih percaya tapi masih sebagian ini. Jadi ini Pak di Markus 16 tentang pembaptisan itu. Markus 16 pasal ayat 16 ya itu ya. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa yang Bapak takutkan? Apa yang Bapak ragukan? Yang di ayat berikutnya Pak, 17 dan 18 Pak, mungkin bisa dibacakan juga Pak. Oh, ayat selanjutnya, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu karena Bapak sudah dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Artinya kalau sudah dibaptis, kita minum racun pun juga selamat Pak ya? Ya jangan minum racun Pak. Gitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Gitu. Kalau terminum oleh kita racun, itu tidak akan berbahaya, tidak sampai mati, gitu loh. Bukan gara-gara dibaptis lalu ambil racun minum. Itu namanya mencobai Tuhan. Mati duluan Pak jadinya. Gitu. Tapi kan kalau mati kan juga masuk surga juga Pak. Pasti masuk surga. Tetapi jangan melakukan itu, namanya mencobai Tuhan. Gitu. Udah. Di sini sang penelpon meminta pembuktian. Tapi Saifuddin Ibrahim ngeles ya. Katanya jangan mencobai Tuhan. Ya kan firman Tuhan itu kan mesti dapat dapat dibuktikan keabsahannya, dapat dibuktikan kebenarannya jika mana memang itu benar-benar firman Tuhan. Kan begitu. Masa cacut sih. Oke, lanjut. Udah tahu api panas, ya pasti panas Pak. Tetapi dalam kondisi tertentu ada nabi yang dibakar dalam api jadi dingin Pak. Gitu. Ada Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan ke dalam kandang singa. Singa itu nggak berkutik Pak, karena dipaksa oleh pemerintah, oleh raja pada waktu itu. Jadi jangan mengartikan, wah kalau saya sudah dibaptis, gua minum racun aja dah. Ya mati, konyol Pak. Oke, mati pun masuk surga. Gitu. Iya, saya lihat ini Pak ceramahnya Pak Risuli Lubis ya. Kalau beliau sih berani, beliau katanya saya berani itu minum racun terus nanti selamat, membuktikan bahwa yang di Babel itu firman Tuhan. Kalau Pak Saifuddin sendiri gimana Pak? Apa berani juga membuktikan itu Pak? Saya tidak perlu membuktikannya. Saya nggak konyol seperti itu. Tetapi kalau saya sudah dimasukin penjara karena Kristus, ya saya terima apa adanya. Ya Tuhan maunya begitu, gitu. Bukan saya datang kepada polisi, Pak polisi, tangkap saya, masukin saya penjara, biar saya terbukti bahwa saya seperti Yesus Kristus juga di penjara, seperti Yusuf di penjara, Yeremia di penjara. Nggak begitu caranya. Jangan konyol seperti itu. Tuhan tidak seperti itu Pak Hasan. Gitu. Karena saya juga baca di ini Pak, di tafsirnya Matthew Henry itu mengartikan yang pasal itu bahwa kuasa yang mana akan menyertai orang-orang yang percaya.
untuk meneguhkan pengajaran yang akan mereka beritakan di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak semua orang akan mampu membuat tanda-tanda ini, melainkan hanya beberapa, yaitu mereka yang menyebarkan iman ini dan membawa orang lain kepada iman itu. Saya kira Pak Saifuddin udah masuk nih kategori ini. Mestinya kalau Pak Saifuddin benar memang mengakui bahwa Bible itu firman Tuhan, ya harusnya bisa mendemonstrasikan ini untuk mendapatkan makin banyak orang yang beriman pada Bible, Pak. Iya, cara berpikir Bapak memang benar, tetapi cara berpikir saya tidak seperti itu, karena saya membaca ayat yang lain. Jangan mencobai Tuhan. Yesus Kristus saja dikatakan oleh iblis, kalau kamu percaya kepada aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan, gitu. Terus kata iblis kepada Tuhan Yesus, tapi apa Tuhan Yesus mau? Begitu. Kemudian iblis bilang, lompatlah dari atas gunung ini, maka malaikat-malaikat akan menatang dengan tangannya. Kata iblis kepada Yesus, Yesus tidak lompat dari gunung itu. Gitu. Artinya hal yang demikian tidak perlu didemonstrasikan. Seperti yang Bapak inginkan, bahwa saya sudah begitu kuat dan iman saya dan percaya saya kepada Alkitab ini sudah nggak perlu diragukan. Tetapi kalau saya minum racun, itu adalah mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, gitu Pak. Iya, itu ada lagi jangan seperti bagaimana? Yang di ini Galatia 3:13 ya. Jadi tentang Yesus itu kenapa harus mati dulu, terkutuk lah kalau menurut ayat itu, untuk melakukan penebusan dosa. Kalau dia Tuhan kan mestinya bisa langsung aja mengampuni dosa-dosa manusia itu. Kenapa harus menebus dosa dulu, harus mati dulu secara terkutuk di tiang gantung, di tiang salib. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu terkutuk karena banyaknya dosa kita untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi orang-orang yang dihukum pada waktu itu adalah para penjahat-penjahat, para pembunuh-pembunuh, dan orang-orang durjana. Itu selalu dihukum di atas kayu salib. Nah ini Yesus dihukum di atas, bukan dihukum, menebus dosa kita di atas kayu salib, bukan karena dia berdosa. Gitu. Maksud saya, Yesus tidak berdosa. Maksud saya ini, kalau dia memang itu Tuhan, kenapa harus menggantungkan diri di tiang salib dulu untuk menebus? Bukannya Tuhan itu Maha Pengampun, Pak? Langsung mengampuni. Pertanyaan Bapak itu harus dikaitkan dengan nubuatan tentang Mesias dari Perjanjian Lama sampai kepada disalibnya Yesus di atas kayu salib. Baru Bapak tidak bisa ngomong lagi, karena sudah membaca bagaimana nubuatan Musa tentang Yesus Kristus, bagaimana nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Semua lebih kurang 300 nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, bahwa dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan dia dan bukan karena dosa dia. Gitu ya, Pak. Nah, Pak. Maksud saya baru kemudian Bapak silakan Pak, silakan. Baru kemudian Bapak akan tidak perlu bertanya seperti itu lagi. Kenapa? Karena pertanyaan Bapak itu selalu cari alasan logika. Nah, sekarang karena iman kita, maka Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa, pasti tidak akan binasa kalau menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tangan Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah pintu. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Ana wasiratu wal haqqu wal hayat. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Maka lewat Yesus Kristus itu harus percaya karena Dia telah menebus kita menjadi terkutuk di atas kayu salib, begitu. Nah, Bapak tidak harus membaca ayat saja, Bapak harus memulai dari ayat-ayat sebelumnya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sekarang saya tanya Pak Hasan, apakah Pak Hasan sudah melakukan seluruh hukum Al-Quran? Oh, saya belum tahu ya, banyak karena ya kita berusaha mungkin Pak. Banyak Pak, sama dengan hukum ini Pak. Semua orang Kristen di seluruh dunia tidak mampu melakukan seluruh undang-undang hukum Taurat Pak, menceret Bapak. Iya, yang saya tanya sebelumnya ini Pak, bukan Yesusnya. Kalau Yesus sih memang ya saya juga percaya beliau tidak berdosa juga. Yang saya pertanyakan itu sifat ketuhanannya Pak. Kalau dia itu memang Tuhan, harusnya dia itu udah langsung bisa memaafkan manusia tanpa harus mengorbankan diri secara terkutuk di tiang salib. Itu aja sih Pak sebenarnya pertanyaannya. Oh iya, memang begitu Pak. Sifat ketuhanannya itu tidak perlu diragukan. Nah, ketika datang seorang wanita, kata Yesus, dosamu telah diampuni. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, siapa dia kok berani mengampuni wanita itu dari dosanya? Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sudah bisa diampuni. Karena Yesus ngomong waktu itu masih hidup, masih ada. Tetapi untuk seluruh manusia supaya ditebus dosanya, dia harus mati di atas kayu salib. Gitu. Sebuah kematian yang memalukan, sebuah sifat yang mengerikan. Artinya Bapak tidak perlu mati lagi di atas kayu salib karena Yesus sudah menebus. Tinggal sekarang itu semua orang Kristen melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang terbaik, harus menjadi teladan, jangan serupa dengan dunia ini. Itu kalau Bapak suka minum, mabuk, ngerokok, Pak Hasan ngerokok nggak? Oh, saya tidak Pak. Nah ya baguslah, Yesus nggak merokok. Tapi kan tadi keselamatan berarti dari sikap itu. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Nah, tadi kan dijelaskan bahwa kalau yang udah menerima Yesus itu bisa selamat Pak. Walaupun kita berbuat mencuri, membunuh, kan juga selamat juga kalau mati. Kenapa juga harus berbuat baik Pak? Kalau Bapak membanding-bandingkan begitu, nah, itu sama dengan pertanyaan Bapak yang pertama, masalahnya gitu. Kalau sudah dibaptis, diselamatkan, silakan minum racun. Itu kan sama, satu wazan, seimbang dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau begitu, kalau sudah selamat, terima Yesus, silakan mencuri lagi, berzina lagi. Ngomong apa Bapak itu? Otak Bapak itu kebalik kalau begitu. Kalau bertanya seperti itu, aneh. Gitu. Ya, karena kan saya masih di Muslim Pak. Di Muslim kan tetap harus bukan begitu cara bertanyanya. Otak waras itu harus dipakai untuk memahami Alkitab gitu. Oh iya. Termasuk memahami Al-Quran juga aja begitu. Kalau begitu, wah saya sudah naik haji, sudah diampunin, sudah sholat di Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram itu sama dengan 29.000 kali sholat di masjid lain. Kalau begitu pulang aja.
Kalau dosa lagi. Enggak. Cara berpikir Bapak dengan saya omongkan itu kan saya sama dengan begitu. Bapak naik haji kan diampunin. Nanti sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat di masjid lain 29.000 kali dari sholat masjid lain. Lalu setelah sampai di Indonesia, gua kagak perlu sholat lagi dong. Kenapa? Karena gua sudah sebulan naik haji dan sholat di Masjidil Haram, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu saya lakukan berkali-kali, berarti sama dengan 29.000. Besok lagi saya sekali lagi, sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, sampai di Indonesia nggak perlu sholat lagi. Bukan begitu cara berpikirnya, sama dengan yang Bapak maksud itu. Bukan masalah belum kenal Alkitab lalu bertanya seperti itu. Itu pertanyaan pencobaan namanya. Maka jawaban saya seperti itu. Ngapain saya jawab pertanyaan yang ya pertanyaan bodoh gitu loh maksud saya. Itu Pak ya. Iya. Konsep Islam kan memang dari amalan Pak. Kalau amalannya walaupun dia udah berhaji, kalau amalannya masih kurang atau amalannya nggak diterima ya nggak bisa masuk surga secara otomatis. Kalau tadi Kristen kan asal cuman seperti Bapak nyontohkan asal bawain tas, pasti digaji itu. Nah, seperti itu kan konsepnya jadinya perbedaannya. Iya, tapi saya tanya itu tadi itu. Iya. Bapak juga tidak salah memahami ini. Tetapi kalau Bapak mengatakan bahwa karena terima Yesus Kristus lalu silahkan berbuat dosa ya memang pasti masuk surga semua, tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu gitu. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi orang Kristen harus mengerjakan keselamatan kita. Maka kalau Bapak melihat bahwa kalau ada bencana alam, itu pasti orang Kristen yang pertama kali memulainya mengumpulkan dana, bahkan pergi ke tempat bencana alam. Selalu orang Kristen, Pak. Oke, kenapa? Ya, pertanyaannya saya singkat gini aja lah. Kalau misalnya orang Kristen yang udah percaya Yesus, kemudian dia membunuh orang, berzina, terus mati saat itu juga, dia akan masuk surga apa gimana, Pak? Dia sudah diselamatkan dari segala dosa dan kesalahannya, tetapi itu kan kalau mungkin gitu. Ya, berarti masih ada kemungkinan tidak juga. Dia perbuatan itu dia sudah keluar dari keselamatan. Artinya keluar dari pekerjaan keselamatan itu, walaupun dia sudah menerima Yesus Kristus dengan sempurna, dengan baik, tetapi dia jahat lagi, membunuh orang. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan benci kepada kekerasan. Tuhan tidak suka dengan peperangan. Itu. Artinya berarti tidak otomatis selamat, Pak ya, berarti ya? Tidak otomatis selamat, tetapi janji Tuhan adalah keselamatan. Maka kerjakan keselamatanmu itu dengan penuh konsentrasi, dengan tekun dan setia. Gitu. Kalau begitu dia kan nggak setia. Ada beberapa lagi nih Pak ayat mungkin yang masih mengganjal juga di Timotius 6:16. Timotius 6:16. Ya. Timotius berapa? Timotius 6, Pak. Timotius 6. Timotius, Pak. 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu ayatnya. Iya betul. Nah ini kalau dijelaskan bahwa Tuhan tuh nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah sekarang kok kenapa wujudnya dalam bentuk manusia dan sekarang bahkan dalam bentuk patung, Pak, yang disalib itu? Ini kan berarti bertentangan dengan ayat ini. Oh enggak bertentangan. Ini menjelaskan Yesus yang sudah sudah mati di atas kayu salib itu. Maka dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri,
seorang pun tak pernah melihat Dia, tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Seorang pun tak pernah melihat Dia, tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia, tidak dapat melihat Yesus Kristus, karena sudah nggak berwujud manusia lagi. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Gitu. Nggak bertentangan, Pak, nggak akan bertentangan ayat satu dengan ayat sekarang yang disimbolkan oleh umat Kristen itu kan Yesus yang disalib dalam yang disalib kemudian ditempel tembok-tembok, dan itu yang disembah kan, Pak. Nah, sedangkan di sini Tuhan tidak disembah, ditempel, yang ditempel-tempel di tembok itu tidak disembah, hanya digambar, ditulis seperti itu, bukan disembah. Bukan kita menyembah patung ataupun salib, enggak, gitu. Itu hanya lambang saja. Ya, kalau di ayat ini juga disebutkan, dijelaskan bahwa memang Tuhan nggak bisa kelihatan. Tapi kenapa kok Yesus dianggap sebagai Tuhan, Pak? Padahal dia kelihatan. Di Yohanes 13. Yohanes 13. Kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan, karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, mestinya nggak kelihatan dong, Pak, kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Itu setelah dia tidak ada di dunia lagi. Sekarang sudah naik dan bersemayam bersama Allah di sana. Gitu. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke, Pak, ini menarik ini. Bapak bisa ngelihat nggak ayat ini dengan bahasa aslinya? Kita lihat itu, kita terjemahkan benar Tuhan atau apa, Pak? Ayo, Pak. Ya, Bapak pakai bahasa apa? Ibrani, Pak. Oh, Bapak orang Ibrani? Bukan, saya ngelihat, saya kan membandingkan dengan Quran lah. Kalau Quran itu kan ketika ada terjemahan yang agak membingungkan, itu dilihat aslinya lah seperti apa gitu. Oke. Apa? Coba Bapak ngomong dulu. Oh, saya nggak bisa bahasa Ibrani, Pak. Saya ngelihat ini aja. Apa katanya? Kalau di sini tuh bukan guru dan Tuhan, tapi guru dan tuan, Pak. Oh, gitu. Nah, makanya Bapak silakan cek sendiri di Bible yang asli. Di online juga ada, Pak. Saya bisa kasih linknya kalau Bapak mau. Oh ya, terima kasih. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taf'aluna li'anni hakadha ana. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sayyidan. Nah, itu bisa dikatakan sayyidan apa Tuhan, Pak? Bukannya Tuhan itu ilah kalau Arab? Iya, Lord gitu. Ya, tapi sayyidan kan ini Arabnya. Arabnya sayyidan, iya. Iya. Kalau kita menyebut orang yang orang yang benar-benar kita hormati, misalnya Sayyidina Muhammad, itu kan berarti tuan. Ya. Bapak mengartikan dengan Tuhan? Memang begitu pengertiannya dia itu adalah Sayyidun. Itu. Nah, kalau di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Satu contoh. Nah, siapa yang terkemuka di dunia dan siapa yang terkemuka di akhirat? Kenapa bukan Hasan, bukan Pak Hasan yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayo. Iya, Pak, kita ngomong terjemahannya dulu, Pak. Bapak tadi ngomongnya. Iya, sekarang ini saya sudah. Apa benar diartikan Tuhan, Pak? Ya, harus diartikan Tuhan. Gitu. Disinilah anehnya, Pak. Makanya coba dilihat bahasa Ibrani-nya lagi, Pak. Oke, silakan aneh. Nah, kalau Bapak bilang aneh, tapi kami bilang tidak aneh. Iya, karena misleading sekali ini terjemahannya. Iya. Kalau Bapak mengatakan aneh,
itu kan hak Bapak untuk mengatakan aneh. Kenapa? Karena Bapak tidak terbiasa dan Bapak ya masih di sana gitu. Beda kalau Bapak sudah di sini. Justru itu Pak, saya mengkritisi itu Pak. Ya, jangan mengkritisi, silakan mengkritisi sampai Bapak nggak percaya atau Bapak percaya, itu lain cerita. Bagian yang lain yang kita bicarakan. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, jadi ya, kalau itu sih terjemahnya saya lihat sih dari aslinya dan dengan Bapak yang ngomongkan Arab itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Sayyidan Tuhan, kalau dalam Arab Tuhan itu ilah Pak, bukan begitu ya. Pak? Tetapi di ayat yang lain disebut Rabbun. Ayat berapa Pak? Di kemarin di live streaming saya itu Rabbun gitu. Gimana Pak? Ayat berapa kemarin? Saya lupa nyebutnya. Oke lah, lupakan Pak. Mungkin ada yang lain lagi nih Pak tentang Bible. Ya. Yohanes 17 Pak ayat 3. Ya, kenapa? Kalau di sini kok benar-benar disebut bahwa Yesus itu utusan Pak, bukan Tuhan. Iya. Yesus ya utusan Pak. Nah, tapi kok umat Kristen kok menganggapnya Tuhan Pak? Ya, dia diutus Bapa. Yesus itu Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 3 Pak. Wal hayatul abadiyatu hiya ayya'rifuka anta ilahun al-haq gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya ilahun al-haq, Allah satu-satunya Allah yang benar. Ya, betul. Wa wahdaka wa ya'rifu Yasu'ul Masih alladzi arsalnahu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yang telah diutus oleh Bapa Surgawi. Gimana bisa Pak? Orang mengutus dirinya, apa Tuhan mengutus dirinya sendiri? Ini maksudnya membelah diri atau berubah wujud atau bagaimana Pak? Bapak harus kembali ke untuk mengerti itu, Bapak harus kembali ke Yohanes 1-nya. Yohanes 1. Wa fil bad'i kana kalimatu wa kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia, di ayat ini telah diutus oleh Bapa menjadi manusia. Nah, ketika diutus, yang mengutus hilang atau gimana Pak? Atau tetap ada? Ya, tetap ada. Berarti dua. Itu kan roh. Bapak harus tahu bahwa Allah itu roh, Yesus yang diutus itu adalah manusia, dia juga adalah roh Allah. Di Lukas 4 ayat 18, roh Allah ada padaku. Gitu. Itu urusan roh Pak, bukan membelah diri, memang amuba. Makanya itu saya heran. Ini heranlah Bapak karena nggak tahu Alkitab. Ya, oke Pak, lihat lagi Alkitab Yohanes 5. Nggak usah ngomong yang banyak, yang lain banyak nanya. Kalau saya tanya Al-Quran nanti Bapak mencret nanti. Banyak nanya, sudah dijelasin begini, malah ketawa ngeledek. Dan pada akhir video tadi geli saya, marah Saifuddin malah ngajak vikolan. Ngajak video call segala macam, kan lucu nih. Mungkin mau pacaran. Oke lah, demikian video dari saya yang dapat saya informasikan hari ini. Semoga menjadi sebuah kemanfaatan, menjadi sebuah ikhtibar bagi kita semua. Bahasanya memang tiada agama yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah selain daripada Islam itu sendiri.
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.